Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta PKP Angkatan 4 yang saya banggakan, saya mohon maaf karena pembelajaran konsep aksi perubahan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka. Semoga tayangan ini bisa mewakili materi yang akan saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Saat ini saya akan membahas tentang konsep aksi perubahan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Nama saya Sri Untari atau Buci. Saya Wideiswara Ahli Madya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Berbicara mengenai aksi perubahan pada PKP ini, saya akan mengajak teman-teman melihat dari akhirnya atau begin with the end of mind, yaitu tujuan akhirnya adalah terbentuknya sikap perilaku kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan pelayanan, dan pengendalian pekerjaan. Indikator dari kepemimpinan melayani ini yaitu kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan bertanggung jawab terhadap pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya baik internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksananya. Jadi dalam hal ini ada dua kompetensi yang dibangun. Yang pertama adalah kompetensi kepemimpinannya, yaitu kepemimpinan pelayanan, dan yang kedua adalah kompetensi manajerialnya, yaitu pengendalian pekerjaan. Untuk membangun kompetensi tersebut, maka di PKP ini peserta diberikan 3 agenda dan tantangan aktualisasi sekaligus 2, yaitu stula dan aksi perubahan. Agenda yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara yang sudah kemarin diselesaikan. Kemudian agenda yang kedua adalah agenda kepemimpinan pelayanan, dan yang ketiga adalah agenda pengendalian pekerjaan. Di pola yang lama atau di Klatim pola lama ada yang namanya benchmark. Tetapi benchmark ini tidak eksplisit dikaitkan dengan aktualisasi kepemimpinan, namun lebih banyak masuk ke dalam inovasi. Sedangkan di dalam PKP, benchmarknya diubah menjadi kemampuan melakukan studi lapangan, yaitu selain melihat praktek-praktek yang baik atau best practice, juga kemampuan memimpinnya atau kemampuan kepemimpinannya. Seperti misalnya kemampuan mengobservasi dan kemampuan menginterpretasi. Jadi bukan hanya inovasinya saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu melihat sebagai kemampuan kepemimpinannya, sehingga stula dan aksi perubahan menjadi satu di dalam agenda aktualisasi. Untuk menghasilkan kompetensi tersebut, maka pada PKP ini peserta akan dibekali oleh 3 agenda dan tantangan aktualisasi sekaligus 2, yaitu berupa stula atau studi lapangan dan aksi perubahan. Stula di sini kalau di pola yang lama adalah benchmark, tetapi karena benchmark ini tidak eksplisit dikaitkan dengan aktualisasi kepemimpinan, namun banyak dimasukkan ke dalam agenda inovasi, maka pada PKP kali ini diubah menjadi kemampuan melakukan studi lapangan, yaitu
kemampuan melihat praktek-praktek yang baik atau best practice, dan juga kemampuan kepemimpinannya, seperti kemampuan mengobservasi dan menginterpretasi. Jadi bukan hanya inovasinya saja, tapi lebih luas lagi dan lebih dalam, bahkan di balik suksesnya sebuah inovasi ini, peserta harus mampu melihatnya. Oleh karena itu, Stula dan aksi perubahan dijadikan satu dalam agenda aktualisasi. Bapak Ibu para peserta, aksi perubahan yang diberikan pada peserta PKP ini adalah sebuah instrumen ukur sejauh mana kompetensi akhir dari pelatihan ini dicapai. Sebagai informasi saja bahwa berdasarkan pengamatan pada kajian di Klatpim sebelumnya, di kepemimpinan sebelumnya, proyek perubahan namanya, berkesan menjadi seperti diklat inovasi. Oleh karena itu di PKP ini dibenahi tidak mengarah hanya kepada inovasi, tapi lebih dalam lagi yaitu kepada kepemimpinannya. Jadi aksi perubahan ini bukanlah sebuah karya tulis ilmiah, sehingga yang diperlihatkan adalah theoretical background seperti itu, ataupun bukanlah sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang disertai eviden-eviden, tetapi lebih kepada bagaimana peserta memaknai kepemimpinannya dan kemampuan manajerialnya. Nah, di sini peserta harus mampu juga mengambil lesson learn atau hikmah, sehingga dari mulai ada stula, kemudian bagaimana juga lesson learn dari dia sendiri pada saat melakukan kepemimpinan, dan bahkan dari kepemimpinan peserta lain. Di sini ada namanya materi berbagi pengalaman memimpin. Nah, pada mata ajar ini harusnya terakumulasi berbagai pengalaman memimpin. Karena esensinya justru di sana, saling berbagi, bertukar pengetahuan dan pengalaman. Kemudian mereka selain akan mendapatkan knowledge yang baru, kemudian juga ada experience, juga terutama adalah wisdomnya. Bahkan sampai bisa menentukan prasyarat kepemimpinan atau prakondisi yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin dengan tipikal yang diharapkan di masa depan, seperti itu. Kembali disampaikan bahwa di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini yang diutamakan adalah kepemimpinannya, bukan inovasinya. Untuk itu semua, maka di dalam pelatihan ini ada 3 agenda, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kemudian kepemimpinan pelayanan, dan agenda pengendalian pekerjaan, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana ketiga agenda tersebut dijadikan modal besar untuk aktualisasi kepemimpinan dalam bentuk stula dan aksi perubahan. Untuk PKP ini penekanannya adalah kepemimpinan melayani atau servant leadership. Minimal dia memiliki kepemimpinan yang partisipatif, suportif, motivated atau motivasi orang di bawahnya, juga bisa memberikan reward dan seterusnya. Sehingga di sini adanya kemampuan untuk mendiagnosa organisasi, kemudian kemampuan menemukan masalah, menentukan milestone termasuk prioritasnya yang memiliki daya ungkit besar untuk mencapai tujuan yang besar yang merupakan bagian dari planning. Kaitannya stula dengan aksi perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, di mana stula ini harus bisa memberikan warna di dalam aksi perubahan. Kalau dari stula bisa diperoleh bahwa keberhasilan suatu inovasi itu bukan saja diperoleh dari inovasinya, tetapi bagaimana dia bisa membawanya dan mempengaruhinya. Kalau kita kaitkan dengan konsep people and result, maka dulu ketika masih jadi pelaksana orientasinya adalah pada result. Sehingga ketika kita diberi tugas, cenderung melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan hasil yang baik. Nah, ketika yang bersangkutan promosi menjadi pengawas, maka fokusnya sudah tidak hanya pada result tetapi pada people. Jadi kalau dikonstruksikan apa sih orientasi dari seorang pengawas, maka pengawas itu adalah people who responsible for the people who responsible the result. Jadi orang yang
menghasilkan adalah menjadi fokus seorang pengawas. Jadi bagaimana saya bisa menggerakkan orang, kemudian memimpin orang, mempengaruhi orang untuk memberikan hasil yang jauh lebih baik dari yang pernah saya lakukan sendiri. Kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dengan perubahan. Perubahan ini dikaitkan dengan kemampuan kepemimpinan. Oleh karena itu, untuk mengukur bagaimana seorang pemimpin memainkan perannya, dibutuhkan sebuah perubahan. Konsep yang digunakan di sini adalah dari Harvard tahun 2009. Dikatakan bahwa leadership diperlukan saat kita akan melakukan perubahan dan berinovasi. Sehingga baik di diklat tim yang lama maupun pada pelatihan ini selalu ada tantangan untuk membuat proyek perubahan dalam bentuk aksi perubahan. Bedanya proyek perubahan yang lama dan aksi perubahan adalah sama-sama perubahan, hanya rasanya aksi perubahan ini lebih ke proses dan secara eksplisit dikemukakan tentang proses kepemimpinan dan hasil kepemimpinannya. Sementara pada diklat PIM yang lama tidak secara eksplisit dikeluarkan komponen kepemimpinannya, hanya ada komponen strategi komunikasi dan cara mempengaruhi orang. Di PKP ini tidak hanya melihat hasil kepemimpinan, tapi juga mengelaborasi ruhnya dari hasil pengamatan terhadap diklat PIM yang lama. Memang selalu fokusnya pada apa inovasinya, dan kadang-kala tidak secara mendalam bagaimana prosesnya. Sehingga dalam kenyataannya, peserta banyak melakukan hal-hal yang akhirnya bekerja sendiri, menyiapkan semuanya tanpa mengerahkan tim. Akhirnya setelah selesai, jangka menengah dan panjangnya jarang sekali dilanjutkan. Banyak yang berhasil membuat sistem, namun pada tahap berikutnya tidak ada yang menggunakan sistem tersebut, karena stakeholder terkaitnya tidak benar-benar mendukung secara penuh. Mereka lulus dengan inovasi tetapi kepemimpinannya tidak dielaborasi secara mendalam. Harapannya di PKP ini kedua-duanya bisa dielaborasi. Bahkan perubahan yang dilakukan tidak hanya perubahan yang mengandalkan applying the current know-how, tetapi konsepnya bagaimana mendorong peserta untuk mempelajari cara-cara baru atau learning new way untuk melakukan perubahan, tidak hanya menggunakan apa yang sudah diketahui dan tidak hanya menggunakan authority-nya saja, tetapi juga bagaimana working with the people with the problem, atau bagaimana bekerja dengan orang, dan pemimpin bisa memberikan solusi agar masalahnya bisa diselesaikan. Ini gambaran umum jadwal pelatihan kepemimpinan pengawas kurang lebih 290 hari. Kemudian di dalamnya ada 10 kali pertemuan terkait dengan aksi perubahan. Kita sekarang masuk ke bagian evaluasi dari STULA atau studi lapangan. Total penilaiannya adalah sebesar 20% dari total nilai PKP. Kemudian terdiri dari kualitas dokumentasi lesson learned studi lapangan yang didukung dengan data dan informasi yang relevan, dan yang kedua adalah kualitas lesson learned, adopsi dan adaptasi hasil studi lapangan secara individual dengan agenda pembelajaran. Untuk evaluasi aksi perubahan, di sini totalnya 50%, yang terdiri dari perencanaan sebanyak 20% dan manajemen perubahan sebanyak 30%. Untuk evaluasi perencanaan perubahan, ada 5 komponen. Yang pertama, ketepatan rencana aksi perubahan sebanyak 5%, kemudian terobosan inovatif 5%,
kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi 5%, dan tahapan perencana perubahan dan pengendalian mutu pekerjaan sebanyak 5%. Tantangan apa saja yang kemudian muncul pada setiap komponen rencana perubahan dapat dilihat di sini. Selanjutnya di dalam manajemen perubahan, evaluasinya meliputi 4 komponen, yaitu capaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan, kemudian aspek kepemimpinan, kemudian kemanfaatan aksi perubahan, dan keberlanjutan aksi perubahan. Totalnya yaitu sebanyak 30%. Adapun tantangan dari setiap komponen dapat dilihat di slide ini dan slide berikutnya. Slide ini menggambarkan konsepsi pembelajaran aksi perubahan, yaitu mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan menjadi agen perubahan di dalam peningkatan pelayanan publik. Kalau dulu pada zaman normal atau sebelum COVID ini, kegiatannya sampai merancang aksi perubahan itu on campus sifatnya, kemudian off untuk melaksanakan aksi perubahan selama 2 bulan, dan kembali lagi ke kampus untuk pembuktian implementasi aksi perubahan. Namun sekarang kegiatan ini total semuanya dilaksanakan secara e-learning. Pada slide ini digambarkan bahwa pada rancangan di sini akan memuat kondisi saat ini di bidang tugas. Kemudian penyebab dari kondisi ini muncul dan kemudian dicarikan solusi inovatifnya. Nah, di laporan kemudian yang dimunculkan adalah kondisi yang diharapkan berikut dengan milestone yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Dan ini adalah keterkaitan mata pelatihan dengan aksi perubahan. Apa saja yang masuk di dalam rancangan, kemudian apa saja yang masuk di dalam aksi perubahan. Untuk penyusunan aksi perubahan ini bisa digambarkan langkah kerjanya kira-kira seperti ini sampai ke rancangan, yaitu yang pertama adalah mendiagnosa situasi problematika, kemudian apa tantangan yang diperlukan, dan apa yang diinginkan untuk melakukan perubahan, serta permasalahan yang terjadi untuk memenuhi gap antara yang diinginkan dengan kondisi existing organisasi. Keempat poin ini adalah poin yang akan dibahas di dalam diagnosa organisasi. Kemudian apa saja pilihan inovasinya? Lanjut ke pemilihan judul aksi perubahan yang dapat mencerminkan tujuan dan ruang lingkup aksi perubahan. Kemudian 2 poin ini adalah poin dari berpikir kreatif. Selanjutnya, bagaimana sumber daya pendukung yang terdiri dari tim kerja, jejaring kerja, dan teknologi informasi. Kemudian bagaimana strategi pelaksanaannya dan siapa saja tim kerjanya dan bagaimana mekanisme kerjanya. Ini adalah bagian dari pembelajaran membangun tim efektif. Dan yang terakhir adalah apa saja kira-kira kendala pelaksanaannya dan rencana kerja pelaksanaan aksi perubahan. Yang ini adalah mekanisme yang diawali dengan perkenalan dengan coach masing-masing dan
menyusun desain rencana aksi perubahan, kemudian terus silahkan teman-teman baca sendiri, dan akhirnya materi konsep aksi perubahan ini saya cukupkan sampai di sini. Kita nanti akan bertemu di forum diskusi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.